Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelina Pisalika, mahasiswa STEN angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 2200302123. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas kewirausahaan saya, yaitu buku 1 sampai buku 3. Pertama, saya akan menjelaskan rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam kewirausahaan. Bisnis yang saya ambil yaitu Bonj Avenue Cafe, dengan nama pelaksanaan yaitu saya sendiri, Marcelina Pisalika, dan tanggal pelaksanaan pada tanggal 29 Maret 2022. Langkah-langkah yang pertama, identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Kriteria 1.1, tipe ide-ide diidentifikasikan berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Rekaman hasil tipe ide bisnis dapat mencakup memberi kenyamanan. Poin 1.2, konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni kompetensi dan situasi. Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakup tepat waktu dan tahan lama. Untuk poin kedua, mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Poin 2.1, tren diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis yaitu kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Pada poin 2.2, masalah. Suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalah, sarana dan prasarana, SDM, dan investasi yang belum banyak berkembang. Untuk poin 2.2, kesenjangan suatu produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa yakni kesenjangan akses. Untuk poin ketiga, mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. Pada poin 3.1, pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki. Pengalaman industri dapat memberi keuntungan, pengalaman mengatasi masalah, dan memiliki jaringan yang lebih luas. Pada poin 3.2, faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan, kewaspadaan terhadap suatu masalah. Poin 3.3, jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Jaringan sosial dapat memberikan keuntungan hubungan yang kuat. Pada poin 3.4, langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Langkah untuk membangun ide kreativitas dapat mencakup persiapan dan wawasan. Langkah keempat, membangun ide-ide bisnis. Poin 4.1, praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktek brainstorming menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Aturan sesi brainstorming, freewheeling yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide, semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah dan pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Poin 4.2, fokus group dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah fokus group membantu menghasilkan ide-ide. Poin 4.3, library and internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Library and internet research yang saya ambil sosial media, blog, networking, dan website. 4.4, ide-ide bisnis, produk atau jasa diidentifikasi untuk dapat dikembangkan. Ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi, yang pertama, menu yang disediakan sangat bervariatif, harga yang sangat terjangkau, ambience yang sangat
nyaman dan desain yang unik. Luas bangunan sangat besar, tempat yang sangat cocok untuk teman-teman hangout, untuk kerja kelompok juga. Dan buku kedua yaitu konsep bisnis. Langkah-langkah yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Kriteria poin 1.1, nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Rekaman hasil nama produk atau jasa yaitu Bon Avenue Cafe. Poin 1.2, deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan. Deskripsi produk jasa cafe shop Bon Avenue yang kami bangun ini bernuansa French cafe dengan varian menunya yang sangat bervariasi. Selain bermacam jenis kopi, kami menjual juga menjual non coffee. Untuk makanannya juga kita menjual local food, international food, dan juga cake and pastry. Untuk poin 1.3, bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualan yaitu kita menjual satuan. Produk yang kami jual terjual satuan mulai dari makanan dan juga minumannya. Untuk poin kedua, mengidentifikasi target pasar. Poin 2.1, target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau klien, pemasaran mikro. Cafe Bon Avenue ini memiliki pemasaran mikro, masih dalam tahap menengah, belum mencapai ke tahap yang lebih tinggi dikarenakan target pemasaran kami untuk semua kalangan. Poin 2.2, target lokasi pemasaran diidentifikasikan berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran yaitu distrik. Target lokasi pemasaran berlokasi di tengah ibu kota, yaitu terletak di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Untuk yang ketiga, identifikasi alasan mengembangkan produk. Poin 3.1, kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa itu akses. Untuk akses, lokasi kami sangat mudah sekali dijangkau karena lokasi kami sangat strategis. Untuk poin 3.2, peluang pasar. Peluang pasar berdasarkan hasil survei dan analisa yaitu pengembangan produk. Menjual produk baru di pasar yang sudah ada. Walaupun coffee shop kami banyak sekali pesaingnya, tetapi coffee shop kami memiliki spesial menu yang menjadi ciri khas dari coffee shop kami sendiri. Untuk yang keempat, mengembangkan fitur spesial. Poin 4.1, tujuan produk atau jasa dan pengguna diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan atau produk jasa dan pengguna. Produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Untuk yang poin 4.2, fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur utama yaitu cerita. Untuk poin 4.3, manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa. Manfaat kesehatan. Banyak sekali manfaat dari kopi untuk kesehatan, salah satu menjaga kesehatan jantung. Manfaat kenyamanan, kami memiliki ambience yang sangat baik, maka dari itu kami berharap customer yang datang sangat nyaman berlama-lama di coffee shop kami. Untuk poin ke 4.4, reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan berlangsungan. Reliabilitas produk atau jasa. Area bisnis utama. Coffee shop sangat mementingkan area bisnis yang utama karena harus memiliki lokasi yang strategis agar menarik perhatian orang-orang. Untuk yang kelima, mengembangkan tim manajemen. Poin 5.1, personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolio. Personal branding tim konsultan itu dari pengakuan masyarakat. Coffee shop yang kami bangun ini sangat diakui di masyarakat karena akses yang sangat mudah dijangkau, varian menu yang sangat bervariatif dengan harga terjangkau, dan semua kalangan bisa berkunjung ke coffee shop kami. Poin 5.2, kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim lainnya
Venue Cafe memiliki tim yang sangat suportif satu sama lain dan juga berpengalaman dalam memberi pelayanan kepada customer. Untuk buku yang ketiga, yaitu analisa kelayakan usaha. Poin pertama, analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. Pada poin 1.1, tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Yang pertama, mengambil keuntungan dari tren lingkungan, yaitu berpotensi tinggi dengan poin 1. Yang kedua, menyelesaikan masalahnya, berpotensi tinggi dengan poin 1. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, potensi sedang dengan poin 0. Ketepatan waktu masuk ke pasar dengan potensi sedang dengan poin 0. Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, berpotensi tinggi dengan poin 1. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, berpotensi tinggi dengan poin 1. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, berpotensi tinggi dengan poin 1. Untuk poin 1.2, permintaan produk jasa disurvei langsung atau online. Yang pertama, seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, berpotensi sedang dengan poin 0. Yang kedua, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, berpotensi tinggi dengan poin 1, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, berpotensi tinggi dengan poin 1. Untuk yang kedua, kelayakan target industri. Poin 2.1, daya tarik industri. Jumlah kompetitor, berpotensi sedang, yaitu sedikit, dengan poin 0. Tahap siklus hidup industri, fase pertumbuhan, dengan poin 0. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini, berpotensi sedang, pertumbuhan sedang, dengan poin 0. Pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan, berpotensi tinggi, harus memiliki, dengan poin 1. Margin operasi industri, berpotensi sedang, dengan poin 0. Poin 2.2, daya tarik target pasar dan konsumen. Yang pertama, identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, dengan potensi tinggi, teridentifikasi dengan poin 0. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya, berpotensi sedang, mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan, dengan poin 0. Daya beli pelanggan, berpotensi tinggi, dengan poin 1. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, berpotensi tinggi, dengan poin 1. Potensi pertumbuhan target pasar, berpotensi tinggi, dengan poin 1. Untuk yang ketiga, analisa kelayakan organisasi. Pada poin 3.1, kecakapan atau proses manajemen, yaitu pendirian atau pengalaman pendiri dalam industri, dengan berpotensi tinggi, berpengalaman, dengan poin 1. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, berpotensi tinggi, terampil, dengan poin 1. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirian dan di industri yang relevan, berpoin tinggi, yaitu luas, dengan poin 1. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, berpotensi tinggi, kuat, dengan poin 1. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, berpotensi tinggi, sangat mungkin, dengan poin 1. Dan yang keempat, kelayakan finansial. Poin 4.1, total modal awal yang dibutuhkan, itu modal equity capital, berpotensi sedang, dengan poin 0. Modal utang atau debit capital, berpotensi rendah, dengan poin minus 1. Modal khusus specialties capital, berpotensi tinggi, dengan poin 1. Dan poin 4.2, kinerja keuangan bisnis sejenis, karakteristik ekonomi industri, dengan potensi tinggi,
Dengan poin 1, profitabilitas dan risiko saat ini berpotensi sedang dengan poin berpotensi tinggi dengan poin 1, nilai perusahaan berpotensi sedang dengan poin 0. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan berpotensi tinggi, yaitu dengan poin 1, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan berpotensi sedang dengan poin 0, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat berpotensi sedang dengan poin 0. Dan yang kelima, potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan bagian pertama, kekuatan ide bisnis. Saya mendapatkan poin 3,5, sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi, tingkat diinginkan oleh pasar terhadap coffee shop sangat tinggi. Bagian kedua, isu terkait industri atau pasar. Saya mendapat poin 2,5, sangat layak. Daya tarik terhadap coffee shop sangat tinggi. Bagian ketiga, kelayakan organisasi. Saya mendapat poin 3,5, sangat layak. Analisa kelayakan terhadap organisasi yang sangat layak untuk tempat bersantai, hangout dengan teman-teman. Bagian keempat, isu finansial. Saya mendapatkan poin 2,5, sangat layak. Kelayakan finansial coffee shop sangat layak untuk direalisasikan. Ringkasannya, coffee shop saya, Bonja Veggie Cafe ini sangat layak direalisasikan karena dari data analisa kelayakan usaha, keempat aspek telah dinyatakan sangat layak untuk direalisasikan. Baik, sekian dari penjelasan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.